Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini kan kembali melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Perjanjian 3 tahun part ke-27. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian semua berada di posisi yang nyaman, boleh mode jongkok ataupun mode rebahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Melihat ancaman dari kekuatan misterius yang dikeluarkan Xiaoyan, Yunsan pun menilai kalau kekuatan itu hanya sementara dan mencoba mengelur waktu. Karena menghadapi kekuatan penuh Sekte Yunlan sekaligus Yunsan, Xiaoyan pun bekerja sama dengan Yalao dan kembali menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. 你想留，那便再试试这火莲的味道。 Akibat serangan tersebut, Yunsan pun mengalami luka yang sangat parah dan hampir kehilangan kesadaran. Hal ini pun membuat semua murid Sekte Yunlan menjadi panik. Para petinggi yang menyaksikan pertarungan tersebut pun merasa kalau mereka pasti akan langsung musnah jika terkena ledakan tersebut. Yalao pun benar-benar tak menyangka Xiaoyan mampu menciptakan peluang untuk menjatuhkan Yunsan. Namun di situ Ketua Fama menyadari kalau kekuatan Xiaoyan saat ini semakin melemah dari waktu ke waktu. Di saat Xiaoyan berniat untuk menghabisi Yunsan, Yunzi pun akhirnya muncul dan menghentikannya. 我也不会让你好过。你认为今日若是我落在他的手中，革命的机会？ 云岚宗的声誉，我必须维护。你想对我动手？我是云岚宗宗主，翠云山是我的老师。对不起，无论如何都必须时刻维护宗门的声誉。或许在你心中，我不可能看着云岚宗的名声被你终结。 微不足道的吗？ Secara tiba-tiba Yunsan yang sebelumnya terluka kini muncul dan menyerang Xiaoyan dari belakang. Karena lengah, Xiaoyan pun tak sempat untuk menangkis serangan tersebut. Tanpa banyak bicara, Yunsan pun langsung memerintahkan Yunzi untuk segera membunuh Xiaoyan agar tak menjadi ancaman di masa depan nanti. Tentu saja hal itu membuat Yunzi kembali berada dalam perasaan bimbang untuk memilih antara sekte atau Xiaoyan. 以你的身份竟然出手偷袭，你也好意思？ 之后云岚宗恐怕真的会毁在他手中。不管你是云芝还是云韵，我们再也没有任何关系了。这东西还给你。云山，玉儿。 我萧炎铭记在心，定要10倍偿还。 Yunsan yang masih menyimpan dendam pun mengerahkan para tetua untuk mengejar Xiaoyan dan membawanya dalam keadaan hidup dan mati. Tak hanya itu, Yunsan juga memasukkan Xiaoyan ke dalam daftar buron Sekte Yunnan untuk memastikan kematiannya. Sementara Xiaoyan yang dalam keadaan terluka parah kini berhasil melarikan diri ke pedalaman hutan. 次使用佛怒火莲，负担实在是太大。还是你给我服用的奇幻清灵血药力甚佳，恐怕我又得沉睡了。不然以你的性子，我知道你这孩子对家人很是，自然不会这般莽撞地闯上云岚宗，拼了命地去追寻或者守护点什么。人这一生总会为了心中的一些东西，心中的东西就是情。吴志吉是要尽快离开云岚宗的势力范围。
Karena tanda yang ditanamkan Yunsan sebelumnya, Yalo pun saat ini tak bisa membantu Xiaoyan karena akan menunjukkan lokasi mereka. Xiaoyan lalu memutuskan untuk pergi ke pegunungan iblis tempat ia bertemu dengan Yunzi sebelumnya. Di tengah perjalanan, sebuah cahaya muncul yang ternyata adalah Xiao Chai yang telah bertukar tempat dengan Ratu Medusa. Di saat yang bersamaan, sekelompok orang dari sekte Yunlan pun tiba untuk menangkap Xiaoyan. 小家伙，轮到你掌控身体了，还是你这个小家伙可爱啊！有人过来了，实力似乎有着提升之状。现在的你不易与人动手，这段时间的大战对你好处不小。北三面皆有云岚宗的搜寻队伍，不要浪费这提升实力的时机。那些家伙大多是云岚宗的长老。这里没有，往前面看看。云岚宗、云山，希望日后你们不要后悔。 Sementara itu di Kekaisaran Jima, Jialau kini tengah mengumpulkan seluruh petinggi Kekaisaran dan membahas masalah Yunsan yang telah mencapai tingkat Daozong. Kembali ke pedalaman hutan di mana Xiaoyan masih terus diburu pasukan sekte Yunlan. Di situ beberapa dari mereka merasa ragu untuk mengejar Xiaoyan. Namun salah satu dari mereka mengingatkan kalau kekuatan mengerikan itu sudah menghilang seperti yang dikatakan Yunsan. Ternyata Yunsan berjanji akan menaikkan jabatan bagi murid yang berhasil membunuh Xiaoyan. Bahkan ia juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih teknik tingkat tinggi. Di situ pasukan binatang buas tiba-tiba muncul dan menyerang mereka satu persatu. Xiaoyan yang melihat Xiao Chai pergi begitu saja pun merasa sedikit khawatir. Namun di situ Yaola memberitahu kalau semua binatang buas pasti akan menjauh setelah merasakan aura dari ular surgawi. Hal ini juga yang membuat Xiaoyan aman dalam perjalanan sebelumnya. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun merasakan aura binatang buas yang begitu banyak muncul mengepung mereka. Awalnya Xiaoyan sempat panik, namun ternyata semua binatang buas di sana telah berhasil dijinakan oleh Xiao Chai dan kini berada di pihak Xiaoyan. Berkat hal itu, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian yang aman untuk memulihkan kekuatannya.你先压制一下紊乱的体内，我来炼制一点给你治疗内伤的丹药。徒弟，的确是实力提升的先兆。
哟，还好那小子存了不少药材。老师所言不假，现在受伤不轻，体内的局势稳了，体内的伤势应该便能彻底痊愈了。被我掺杂了古灵冷火，今所服用的3文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。力能提升多少，便看你自己的造化了。老师，你回来了。我这段时间不在，你体内出了不少毛病。这一次你便借机吸收吧，等你先将伤养好后，我再想办法帮你解决。Sementara itu, salah satu dari pasukan yang mengejar Xiaoyan sebelumnya kini datang menemui para tetua dan melaporkan lokasi Xiaoyan saat ini. Setelah mendengar informasi tersebut, para tetua pun bergegas mengerahkan seluruh pasukan dan bersiap untuk membunuh Xiaoyan. 一群魔兽何足畏惧？伤我老宗主，他长老萧炎，这仇云岚宗是非报不可。 Bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak di part berikutnya. Thanks buat yang udah nonton dari awal and see you next time.